orang yang maling itu dia nggak hanya ngambil barang aja teman-teman, tapi dia ngerusak. Jadi dia tuh kayak ada dendam pribadi atau kepuasan tersendiri dengan cara menghancurkan kayak gini. Tuh, ini bantal dirobekin teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Anak Emak. Jadi teman-teman, hari ini aku masih berada di kebun di bawah bukit teman-teman. Perkebunan kopi, karet, dan juga durian. Nah teman-teman, jadi tujuan aku kali ini adalah mau ajak teman-teman ke salah satu pondok yang belum dilihat teman-teman. Karena ada dua pondok di sana, pondok saudaraku semua, yang ini juga pondok saudara juga. Itu dijebol orang teman-teman, dijebol pencuri. Nah yang satu ini belum kami lihat tadi teman-teman, jadi kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihatnya. Sebenarnya yang satu ini udah didatangi sama orangnya, tapi aku nggak tahu hari ini apakah orangnya ada atau enggak. Jadi di sini tuh habis kemalingan, habis kena musibah teman-teman. Jadi tiga pondok dalam satu malam itu tiga pondok dijebol sama pencuri yang sama kayaknya. Dan pencurinya itu memang udah siapin peralatan. Nah ini sampai aku bawa tasku, nggak berani aku taruh di pondok karena pintu pondoknya belum dibenerin, dan juga itu kami tinggal buat keliling tadi teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba kami pergi terus kami balik lagi, takutnya nanti ada yang mampir di situ. Karena memang ini tuh pondok hutan teman-teman, kebun hutan. Yang mana di sini tuh perkebunan luas. Dan itu area bukit teman-teman, Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau. Bukit satu-satunya bukit tertinggi. Jadi ini adalah pondok milik dari sepupu, adik dari sepupu. Nah pondoknya itu dijebol teman-teman. Jadi kita coba naik ke atas, mudah-mudahan bisa. Dan itu kayaknya dikunci, tapi dia hanya dicantelin aja teman-teman. Ntar aku buka sepatu dulu karena aku pakai sepatu ini, sepatu boot. Sayangnya orangnya nggak ada teman-teman, orangnya nggak ada. Nah ini adalah ketiga kalinya pondok ini dijebol sama maling. Oh ini bener, dia dibongkarnya kayak gini teman-teman. Tuh, jadi dia dibongkarnya kayak gini. Ntar dulu, dia mutusin dari sini. Padahal ini kalau dilihat dari luar nggak mungkin ada harta berharganya, TV, kulkas atau apapun itu nggak mungkin ada teman-teman. Cuma karena memang yang mencuri itu adalah orang-orang yang kebetulan lagi, mungkin dia baru buka kebun terus kekurangan modal atau gimana, dia ya akhirnya nyari dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Tuh teman-teman, sampai dijebolin kayak gini. Assalamualaikum. Hancur semua. Tuh, jadi yang bikin kesel para petani itu adalah orang yang maling itu dia nggak hanya ngambil barang aja teman-teman, tapi dia ngerusak. Jadi dia tuh kayak ada dendam pribadi atau kepuasan tersendiri dengan cara menghancurkan kayak gini. Tuh, ini bantal dirobekin teman-teman. Nah sebenarnya pemilik lahan ini kemarin udah kesini teman-teman, cuman hari ini aku nggak tahu dia ternyata nggak kesini. Jadi ini kemungkinan memang sengaja nggak diberesinnya, karena mungkin yang punya juga kesel teman-teman. Jadi ini kelambunya juga dirobek. Hancur semua. Oh hancur, bener-bener hancur teman-teman. Sini ntar aku coba ambil senter dulu di HP aku. Tuh nggak kelihatan juga. Ini yang pasti diambil itu perlengkapan masak teman-teman. Tuh udah pasti ini yang diambil perlengkapan masak.
Dan tempat tidurnya juga hilang. Ini kemarin ada tempat tidur teman-teman. Tempat tidur itu bukan tempat tidur yang bagus, dia tuh kayak memang, oh enggak teman-teman, ini tempat tidurnya. Cuman waktu itu memang ada kasur dari busa teman-teman, dari kapuk. Nah ini kasur busanya nggak diambil, hanya yang kapuk yang diambil. Dan kalau teman-teman lihat ini memang benar-benar dihancurin. Ya Allah, tuh ini jebol semua. Ini piring-piring yang disisainnya. Aku juga pernah kemalingan pondok aku. Satu wadah ini teman-teman hilang. Ya begini. Pondok udah hancur kayak gini masih dicuri. Oh. Hancur semuanya. Nah ini tuh orangnya tiap hari kesini teman-teman. Cuman memang dia itu pulang maghrib, jadi dia datangnya pagi, motong karet. Bukan motong sih, lebih noreh. Kalau kami bilangnya motong karet. Kalau bahasa umumnya itu noreh karet, noreh pohon karet. Dia ambil getahnya kayak gitu. Nah cuman dia itu pencurinya itu ngambilnya itu malam hari teman-teman. Jadi memang teman-teman, kalau orang bilang itu kan, kalau ada kesempatan orang itu bakal maling ketika ada kesempatan. Tapi kalau di sini itu orang malingnya memang rencana teman-teman. Kenapa aku bilang rencana? Karena orang yang mencuri itu dia udah bawa perlengkapan dari rumah, kayak dia bawa linggis, bawa pukul besi kayak gitu. Nah untuk yang lahan yang pondok kakak itu tadi, sepupuku yang di sana, ayahnya dari Najwa, dia itu banyak barang yang hilang teman-teman. Oke teman-teman, jadi mohon maaf aku lanjutin videonya, ganti ke HP karena kameraku, action cam aku mati, baterainya habis. Dan teman-teman, jadi memang di sini tuh pencurinya bukan karena memang dia itu ada kesempatan, tapi memang dia itu ada niat teman-teman, karena dia bawa kayak bawa perlengkapan linggis juga, pukul besi dari rumah teman-teman. Jadi dia memang keluar rumah, keluar pondok atau nggak tahu aku, yang jelas dia itu berayau. Kalau kami bilangnya itu berayau, dia keliling-keliling itu memang tujuannya buat nyari buat maling lah kayak gitu teman-teman. Karena memang kebetulan pondok aku juga waktu itu dijebol orang itu, gemboknya itu dipatahin teman-teman, dipatahin. Kalau kami itu bilangnya dicuil pakai linggis teman-teman. Nah nggak mungkin kalau memang orang itu tuh hanya lewat ada yang kosong nih terus dicuri, itu nggak mungkin, karena dia memang ada perlengkapan yang mana perlengkapannya itu udah disiapin. Dan juga pondoknya dari kakak sepupuku, channelnya Najwa Comel, itu juga gemboknya itu dijebol teman-teman. Dan dia nggak bisa mutus rantai, jadi dia gemboknya yang dihancurin. Nah kalau pondok dari ini Kak Praptopina, channelnya dari Praptopina, jadi kebetulan ini YouTuber juga teman-teman. Yang di sana juga Najwa Comel, YouTuber juga. Jadi dua pondok YouTuber dijebol. Nah ini dia gemboknya bener-bener sebesar godem, kami bilangnya godem. Itu sebesar tinju tangan, sebesar, ya besar lah teman-teman, yang jelas dia itu. Jadi dia memang dihancurnya kayak gitu. Dan dia pakai alat yang memang alatnya itu udah disiapin kayak gitu. Dia udah sering kayak gitu. Nah, yang dicuri itu juga perlengkapan untuk hidup. Jadi waktu itu aku pernah juga buat konten waktu panen daun ubi di pinggir jurang. Aku bikin konten bahwasanya di sini banyak pencuri, teman-teman. Nah, biasanya nyuri itu adalah orang-orang yang tuh. Ya, aku nggak bisa masuk sini karena takut roboh. Karena pondoknya ya udah mulai rapuh. Itu juga sebenarnya udah di review sama channelnya Najwa Comel. Subscribe teman-teman, tonton di channel Najwa Comel, itu lebih lengkap karena dia udah review pondok dia dan juga pondok kakak yang ini. Nah teman-teman, jadi aku
aku bikin konten waktu itu bilang kalau yang mencuri itu biasanya orang yang mau buka lahan baru atau buronan yang memang dia itu kabur dari buronan lah, seorang buronan, dia hidup di hutan kayak gitu. Dia bikin pondok dari kayu seadanya, terus dia butuh makan kayak gitu. Dia butuh perlengkapan untuk hidup dia. Jadi dia nyuriin pondok-pondok petani. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dan banyak juga yang bilang kayak gitu teman-teman. Bukan hanya omongan belaka dari aku, tapi banyak juga warga juga yang bilang kayak gitu. Karena memang yang dicuri itu teman-teman, yang pertama itu baju, beras, minyak, gula, kopi ya, hal-hal kayak gitu, hal-hal untuk bertahan hidup yang diambil kayak gitu. Karena dia kalau misalnya mau beli, dia nggak ada uang. Terus dia kalau mau ke kota, ke desa atau ke tempat keramaian, dia juga nggak berani karena dia seorang buronan kayak gitu. Makanya aku bilang waktu itu, jadi ada yang salah paham waktu itu. Jangan sembarangan ngomong, karena memang faktanya kayak gitu. Banyak kan yang nyuri, kebanyakan, bukan semuanya itu. Bukan semuanya yang nyuri itu kayak gitu, yang nggak tahu juga aku. Yang jelas pencuri tetap aja pencuri kayak gitu. Dan ini juga udah dijebol. Ya, itulah teman-teman. Jadi video kali ini semoga ditonton sama si pencuri, karena channel aku ada juga sebagian warga Kota Lubuk Linggau. Ini alamatnya di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kelurahan Jogoboyo. Nah, ada sebagian masyarakat juga yang nonton video aku. Semoga yang nonton itu tahu lah. Kasih tahu mungkin, atau tahu yang malingnya siapa, atau mungkin yang malingnya nonton video ini. Ya, jangan mencuri orang susah lah. Kalau mau mencuri itu bank tuh, atau mungkin memang rumah-rumah orang gedongan, rumah orang kaya. Jangan orang kita itu sama-sama orang susah kayak gitu. Jadi jangan dibikin tambah susah. Ya lu nggak dapat, kamu tuh nggak dapat terlalu banyak untung kayak gitu. Hanya nambah dosa aja kayak gitu. Kalau mau merampok atau maling ya yang memang bener-bener untungnya banyak, atau maling toko emas tuh kayak gitu kan. Kalau memang ada nyali buat maling, jangan tanggung intinya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Emang aku sengaja bikin video ini teman-teman, biar ada juga yang nonton, warga Lubuk Linggau yang mungkin tahu bisa ya informasi ini. Jadi ya biar rame juga nanti. Nah ini informasinya, aku bikin video ini biar ada yang nonton itu, khususnya warga Lubuk Linggau, dia bisa kasih saran ke tetangganya. Mungkin tetangganya ada yang punya kebun, yang punya pondok, terus pondoknya itu ditinggal-tinggal. Nah, dia bisa kasih tahu ke tetangganya, pondokmu jangan ditinggal, karena di daerah situ aja banyak yang kemalingan, kayak gitu. Inti dari video ini tuh kayak gitu, teman-teman. Dan juga untuk menyadarkan orang-orang yang memang pondoknya sering ditinggal. Jadi ya, sebenarnya kalau yang kakak itu nggak ditinggal sih, lama-lama dia juga sering nginep di situ teman-teman. Cuman pas lagi lengah aja dia ya lagi apesnya. Dan pondok aku juga satu kali udah dijebol. Kalau pondok yang ini pondok ini udah 2 kali. Kalau pondok yang kakak itu udah 3 kali. Sama yang itu juga udah 3 kali. Ya begitulah teman-teman. Dan teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Semoga dapat sisi positif dan memberikan informasi atas video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman. Bye-bye.